Selamat datang di kaset ketiga. Bagaimana menjadi pemimpin di dalam hidup. Kembali lagi, sebelum saya lanjutkan, sudahkah Anda melakukan PR dari CD yang kedua? Kalau belum, hentikan CD ini dan lakukan PR itu sekarang juga. Oke, saya anggap Anda sudah melakukan. Kalau belum, tetap Anda hentikan dan lakukan. Karena itulah yang membuat Anda ototnya jadi kuat. Kemampuan to take action Anda menjadi terlatih karena Anda terus melakukan yang harus dilakukan. Menjadi pemimpin di dalam hidup. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, kita tahu di mana kita berada. Kita tidak memperburuk situasi, kita tidak memperbaiki situasi dalam arti mengatakan hal-hal yang baik padahal kejadiannya buruk. Kita tahu dan mampu melihat apa adanya yang terjadi. Itu kemampuan pemimpin yang pertama, untuk memimpin diri sendiri. Yang kedua, kita tahu kemana kita mau pergi. Atau kita mempunyai visi, goal yang sangat jelas. Yes, ini saya mau kemana. Kemudian yang ketiga, kita berdaya atau penuh sumber daya, resourcefulness. Keterangan yang pertama, tahu di mana kita berada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, misalnya kita berat badannya kelebihan 20 kilo, ya kita akan mengakui bahwa saya kelebihan berat badan 20 kilo. Bukan memperbaiki keadaan terus kemudian Anda ngomong, saya ini gemuk tapi sehat kok. Kalau Anda sudah ceritanya memberikan kata-kata seperti itu, Anda tidak termotivasi untuk menjadi langsing. Gemuk, ya gemuk, titik. Misalnya Anda dalam kondisi kekurangan uang, kemudian Anda ngomong begini, nggak apa-apa kok, saya miskin tapi bahagia. No, Anda miskin, kurang duit ya kurang duit, titik. Anda tidak perlu ceritanya menetralisir keadaan. Kembali lagi, otak kita hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Ketika sesuatu hal yang nikmat kita akan kejar, ketika sengsara kita akan menghindar. Tapi ketika sengsara dan nikmat dicampur, otak kita jadi bingung, jadi netral, dan kita tidak bergerak menuju ke arah yang kita inginkan. Ketika Anda ditolak, misalnya, pada waktu melakukan pendekatan kepada wanita yang Anda inginkan, Anda ditolak 6 kali, dan kemudian Anda ngomong kepada diri sendiri, untuk menetralisir keadaan, mereka memang cewek matre kok, mereka hanya mau orang-orang yang punya uang banyak, saya juga tidak suka sama cewek yang matre. Celaka, kalau kita menetralisir bahwa kita mempunyai goal, dan kemudian kita meringankan goal tadi, dengan membuat goal tadi seolah-olah menjadi negatif, Anda susah sekali mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kemudian syarat kedua menjadi pemimpin di dalam hidup adalah kita tahu kemana kita mau pergi, kemana kita goal kita yang sangat jelas. Seperti CD yang pertama tadi, kita punya goal yang sangat jelas. Contohnya, ketika Anda mempunyai goal, yes saya harus turun 20 kilo. Kemudian Anda memberikan jangka waktu yang wajar. Sebenarnya mungkin tidak Anda 1 hari turun 20 kilo, mungkin saja, tapi bisa jadi caranya tidak wajar. Kalau Anda punya alasan sangat kuat, kreativitas Anda akan meledak, dan Anda akan bisa mencapai goalnya dengan sangat-sangat cepat. Kembali lagi tentang alasan yang sangat kuat. Sebagai contoh, ketika Anda punya 1 hari harus turun 20 kilo, banyak orang bilang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi kalau mendadak Anda punya alasan sangat kuat, alasan sangat kuat ini adalah cari nikmat, menghindari sengsara. Kalau sengsaranya jelas sekali, nikmatnya jelas sekali, bisa jadi Anda ketemu caranya. Di dalam seminar, saya cerita kepada orang, saya tanya, di dalam seminar yang hadir sekian ribu orang, saya tanya, mungkin tidak turun 1 hari 20 kilo? Jawabannya tidak mungkin. Oke, kalau goalnya sudah jelas 1 hari turun 20 kilo, kemudian kita kasih alasan yang sangat kuat, mendadak kreativitasnya meledak dan dia bisa temukan caranya. Apalagi kalau dia belajar dari orang-orang yang terbaik.
Contohnya, alasannya sangat kuat adalah kembali lagi cari nikmat menghindari sengsara. Misalnya kenikmatannya, kalau Anda berhasil satu hari turun 20 kilo, Anda akan mendapatkan hadiah 100 miliar rupiah cash keras. Oke, siapa yang kira-kira mau berpikir caranya? Mendadak sekian banyak orang katakan, saya mau gitu ya. Mereka mendadak mau berpikir. Kalau tadinya langsung ngomong tidak mau berpikir, pokoknya tidak bisa, sekarang mendadak mau berpikir. Tapi kembali lagi, otak kita 80% sebelumnya adalah menghindari sengsara. Kalau sengsaranya kuat sekali, Anda akan bergerak mengarah menghindari kesengsaraan tadi dan kreativitas Anda meledak. Diberikan kesengsaraan. Kesengsaraannya apa? Kalau sekarang Anda satu hari tidak bisa turun 20 kilo, Anda akan dihukum mati. Dihukum matinya bukan ditembak begitu aja, dor, enggak. Tapi disilet-silet 1 cm, 1 cm, 1 cm, dikecerin jeruk, dikasih jeruk nipis, kemudian dikasih garam, dan kalau 1 jam tidak meninggal dunia dijemur, kita masukkan lagi, disilet-silet vertikal 1 cm, 1 cm lagi, dikasih cuka, pokoknya sampai mati. Coba dengarkan, rasakan, bayangkan penderitaannya. Begitu peserta seminar mendengarkan dan merasakan penderitaannya. Oke, siapa yang termotivasi? Entah caranya, pasti bisa satu hari turun 20 kilo. Daripada Anda dihukum mati seperti itu, mendadak semua teriak, saya bilang, caranya? Nah, kemudian mereka dengan lari-lari, tidak mungkin. Membayangkan, tidak bisa. Berdoa, tetap nggak bisa karena actionnya tidak memungkinkan dia turun 20 kilo. Oke, action apa yang buat Anda bisa turun 20 kilo? Mendadak ada orang yang nyeletuk, gampang Pak, potong kaki kanan kurang, tambahin kaki kiri kurang, potong tangan kiri. Wow, aha, menarik gitu ya. Oke, tapi saya bilang, kalau caranya begitu, Anda kehilangan kaki, Anda celaka gitu, satu hari turun 20 kilo dan Anda kehilangan kaki. Ya lebih baik Pak daripada dihukum mati dan disilet-silet seperti tadi. Ketika alasannya sangat kuat, mendadak caranya keluar sendiri. Nah, ketika kita tahu kemana mau kita pergi, kita butuh alasan sangat kuat sekali lagi untuk mencapai yang kita inginkan. Tapi saya bilang, mestinya Anda kalau punya waktu, dalam waktu itu Anda harus konsultasi dulu kepada ahlinya atau orang yang terbaik di bidang untuk motong kaki. Itu baru masuk akal. Misalnya ada dokter bedah untuk motong kaki, Anda bisa juga, Pak, tolong hari ini saya dipotong kakinya, kan saya terima 100 miliar. Nanti kamu tak bayar 10 miliar. Setelah itu hari berikutnya setelah saya ditimbang, tolong disambung lagi ya. Aha, kalau Anda ngomong kepada orang yang tepat, bisa jadi kaki Anda disambung lagi dan Anda kehilangan 20 kilo tapi besok balik lagi gitu ya. Ini penting sekali. Ketika kita tahu kemana kita mau pergi, syarat ketiga menjadi pemimpin di dalam hidup ini adalah kita berdaya atau penuh sumber daya, atau bahasa Inggrisnya adalah resourcefulness. Maksudnya apa berdaya? Berdaya itu bukan situasi, bukan kondisi. Sekali lagi, banyak orang ngomong bahwa kondisinya tidak memungkinkan saya untuk berdaya. Mereka memberikan alasan segudang. Mereka menyalahkan situasi. Mereka BEC, blame, excuse, and justify. Membenarkan orang lain lebih hebat tanpa kita mau belajar. Padahal di dalam kesempatan yang sama kita melihat banyak orang yang dalam kondisi sama atau bahkan lebih sulit dari mereka, ternyata mereka bisa mencapai goalnya. Apa bedanya? Orang yang BEC dengan orang yang berdaya. Orang yang blame, excuse, dan justify, mereka tidak mempunyai alasan sangat kuat, sekali lagi. Kemudian yang kedua, mereka tidak tahu caranya. Dan kalau mereka punya alasan sangat kuat, mereka akan berdaya. Ketika kita ngomong, ada orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Dan kita beri contoh, lihat orang ini jauh lebih sukses. Kemudian karena orang tersebut yang kita beri contoh, orang yang berdaya tadi ternyata dia adalah orang yang BEC, makanya dia tidak berdaya. Apa yang dia lakukan? Ketika kita beri contoh orang yang sukses, bukannya dia mau belajar, malah dia ngomong begini, oh tenang aja, dia anaknya orang kaya, sekolah di luar negeri, pulang dibawain BMW, bahasa Inggris lancar, kenalan anak-anak menteri, ya tenang aja dia sukses. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya orang miskin yang sukses dan kaya? Jawabannya ada. Tapi karena dia terbiasa membenarkan orang lain lebih hebat tanpa dia mau belajar, dia seringkali menggunakan kata-kata, tentu saja, tidak heran, sudah semestinya, sudah layak dan sepantasnya, dia membenarkan orang lain lebih hebat, maka dia ngomong bagaimana? Oh itu toh anaknya orang miskin,
Yang sukses itu toh, tidak heran. Nah, karena dia anaknya orang miskin, makanya daya juangnya kuat. Kemudian kita tanya, lah kamu gimana? Lah mohon maaf, lah saya ini kan anaknya orang menengah. Makanya daya juangnya cukup menengah doang. Aha. Dia mulai beralasan. Dia membenarkan orang lain lebih hebat dan kemudian dia alasan. Orang yang tidak berdaya ini, yang menyedihkan ketika dia BEJ, blame, excuse, and justify, apapun yang dia katakan sebetulnya seringkali adalah kebenaran. Misalnya dia ngomong, saya masih umur 19 kok, saya kan masih muda, saya kan tidak punya pengalaman, ya saya tidak bisa sukses dong. Benar dia masih umur 19, betul juga dia tidak punya pengalaman, benar dia masih muda. Pertanyaan saya, ada tidak orang yang umur 19 atau bahkan lebih muda, tidak punya pengalaman, ternyata bisa sukses waktu dia usaha mulai masih muda? Banyak sekali. Bill Gates mulai masih sangat-sangat muda, Steve Jobs mulai sangat-sangat muda. Banyak sekali orang yang sangat sukses mulai sangat muda. Orang yang BEJ, dia akan selalu fokus kepada blame, excuse, and justify, yang menceritakan hal-hal kenapa dia kok tidak sukses, kenapa kok dia tidak perlu take action. Kemudian, sebagai contoh lagi, ketika dia orang tadi sudah menjadi tua dan sudah penuh pengalaman, umurnya 65 tahun, kemudian kita tanya, lu sekarang 65 tahun, kenapa kok kamu tidak mau usaha sendiri, tidak mau take action, tidak mau melakukan suatu hal yang sangat-sangat membuat kamu jadi sukses? Ya gimana ya, saya kan umur 65, kan sudah terlanjur tua. Betul sekali, 65 dibandingkan dengan umur 19, ya pasti dia jauh lebih tua. Apa yang diomong adalah kebenaran. Tapi kebenaran di sini, orang-orang yang tidak berdaya, mereka ngomong kebenaran, tidak ada gunanya sama sekali. Satu-satunya gunanya, kata-kata mereka adalah untuk membuat mental block sedemikian besarnya, tembok raksasa di depannya dia, sedemikian sehingga dia tidak perlu melangkah. Kalau dia tidak perlu melangkah, hasilnya nol. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang blame. Ketika ditanya, apa kabar? Jawabannya, tidak bagus. Loh kenapa tidak bagus? Lah 5 tahun tidak naik gaji. Loh kenapa? Dia menyalahkan. Lah pimpinanku goblok kok. Sudahlah, kalau pimpinan kamu goblok, malah kamu bisa semangat dan akhirnya kamu lebih pintar dari pimpinan kamu bisa menggantikan pimpinan kamu. Udah bisa. Wah, teman-teman tidak ada yang mendukung, teman-teman goblok kok. Loh kalau teman-teman goblok, pimpinan goblok, kamu pindah dong ke perusahaan yang lain. Tidak bisa, perusahaan yang lain juga semua goblok kok. Sudahlah, kalau perusahaan yang lain semua goblok, kamu buka sendiri perusahaan. Tidak bisa, situasi ekonominya lagi goblok kok. Menterinya goblok, presidennya goblok kok. Oke, siapa yang paling goblok? Diri orang itu sendiri. Ketika orang blame, excuse, and justify, ini ada ciri khasnya. Ketika orang tidak sukses, atau belum sukses, atau menghadapi tantangan, atau menghadapi hambatan dalam mencapai impian atau hal-hal yang dia inginkan, ketika dia tidak sukses, seringkali 97% orang, mereka tell story. Mereka menceritakan cerita-cerita yang apa? Yang blame, menyalahkan lingkungan, yang excuse, yang justify. Bahkan seringkali kalau dia mencari kambing hitam dan tidak mempan, dia akan cari gajah hitam. Situasi ekonominya lah, presidennya lah. Padahal kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan seorang pemimpin di dalam hidupnya, dia tidak menyalahkan situasi, dia tidak menyalahkan lingkungan, karena dia tahu persis bahwa itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia pengaruhi, karena sesuatu hal sudah terjadi. Tapi dia bisa mempengaruhi actionnya dia, semangatnya dia, keyakinannya dia, pikirannya dia, kata-katanya dia, sehingga dia bisa mencapai yang dia inginkan. Saya beri contoh orang yang tidak berdaya. Ketika kejadian di Jakarta, banjir. Kemudian satu orang adalah agen asuransi. Ketika banjir satu leher di rumahnya, listrik mati, handphone baterainya habis. Padahal dia hari itu sudah ada janji untuk ketemu klien. Karena dia tidak punya alasan sangat kuat, ya dia cuek-cuek aja. Setelah banjir surut, seminggu kemudian dia baru menghubungi kliennya lagi. Dia berharap semoga kliennya masih mau dan maklum dengan seluruh alasannya dia. Agen asuransi yang lain, dalam kondisi yang banjir, sama-sama dalam kondisi banjir, satu leher, handphonenya juga mati. Tapi dia mempunyai kebiasaan pemenang, yaitu kalau dia tidak bisa hadir, dia telepon. Dengan kebiasaan ini, akibatnya apa yang dilakukan? Ketika ada orang nawarin air aqua di tengah banjir, dia ngomong, Pak, bawa handphone enggak? Atau tolong saya cariin handphone. Nanti saya akan mau pakai kartu saya sendiri, saya gantikan ke handphone Anda, saya ada janji, saya mau telepon, ini penting. Dan untuk itu, kalau Anda pinjemin saya handphone, sekali telepon, Anda saya bayar Rp50.000.
Kira-kira orang yang jualan aqua tadi mau atau mau? Mau. Dan dia bisa telepon dan dia bilang mohon maaf banjir nggak bisa datang begini. Nanti kemudian hari dia set waktu lagi. Nah ini dia orang yang kedua jauh lebih berdaya. Nah orang yang ketiga dia banjir pun dijalanin, dia terjun di air, dia bawa kantong plastik, pakaiannya dimasukkan, sepatunya dimasukkan, dia terjun ke dalam air, dia nyebrang, kemudian dia naik ojek, dia bayar, kemudian sampai di hotel, dia mandi dulu di hotel, dan kemudian dia akhirnya ketemu dan dia sungguh sangat berdaya. Nah orang yang berdaya ini biasanya dia punya alasan sangat kuat atau dia sudah mempunyai habit-habit yang menjadi pemenang. Ketika diwawancara, kenapa sih Anda hujan gini, banjir begini, Anda tetap aja jalan dan datang? Orang tadi jawab, iya, karena anak saya sakit di rumah sakit. Kok saya tidak berhasil close klien saya ini? Saya tidak bisa bayarin rumah sakit anak saya. Saya tidak bisa beli obat-obat yang terbaik. Kalau anak saya meninggal, saya akan menyesal seumur hidup. Makanya saya lakukan apapun untuk mendapatkan klien ini dengan cara yang positif. Daya atau penuh sumber daya, resourcefulness, ini adalah sangat penting menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Saya beri contoh lagi, ketika saya memberikan training dalam satu perusahaan, kemudian saya mencari orang-orang yang sudah sukses di perusahaan tadi, penjualan-penjualan terbesar. Rata-rata sales di sana targetnya adalah 30 juta satu bulan, tapi ada satu sales yang berhasil mencapai omset 600 juta, bulan berikutnya 800 juta, 700 juta, 1 miliar, 1,2, 1,6, bahkan 2 miliar. Sekali lagi, kalau kita kepengen berhasil, kita harus belajar atau modeling orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Ketika orang tadi saya ajak di atas panggung dan kemudian saya tanya untuk di modeling, untuk dicontek, apa sih goalnya dia, alasannya apa, dan apa saja detail yang dia lakukan, ternyata terungkap. Orang ini mulai kerja jam 2 pagi. Dia jualan kepada bakul-bakul pasar dan dia fokus kepada jualan barang-barang yang mahal. Kemudian dia menggunakan satu yang namanya faktor kali. Dia bilang, pada waktu saya meledak, boom, hasilnya 60 juta, 80 juta sebulan. Akhirnya saya sadar, saya terima komisi cukup banyak. Kenapa tidak saya rekrut sales-sales independen, kemudian saya bagi komisi dari saya. Saya ajarin caranya, saya motivasi dia. Akhirnya saya punya 20 sales independen yang tidak saya gaji, melainkan hanya bagi komisi. Makanya akhirnya saya bisa omset 2 miliar rupiah sebulannya. Kemudian saya tanya, jam kerja Anda jam 2 pagi, selesainya jam berapa? Jam 10 malam. Saya bilang Anda gila bener. Dan orang yang gila begini biasanya punya alasan yang sangat kuat. Boleh saya tanya, apa alasan kamu, kenapa kok kamu kerja jam 2 pagi, dijalanin, briefing, selesai sampai jam 10 malam? Siapa orang ini? Dulu Pak, pada waktu saya kerja santai-santai, saya pikir, ya omset 30 juta cukuplah, dapat bonus 3 juta ya cukuplah, hidup biasa-biasa cukuplah. Tapi ternyata pada waktu anak saya sakit Pak, saya tidak bisa bayarin. Dan ketika anak saya sakit butuh biaya sangat banyak, saya tidak bisa bayarin. Hari itu saya sadar bahwa saya selama ini menyia-nyiakan hidup. Saya tidak take action yang terbaik. Saya belum memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Dan untuk itu, saya janji kepada Tuhan bahwa saya akan lakukan yang terbaik. Dan makanya Pak, saya tahu bahwa potensi penjualan saya akan sangat meledak kalau saya jualan kepada bakul pasar yang jam 2 pagi, ya saya jam 2 pagi. Dan kemudian saya tahu bahwa yang kalau saya jualan yang kecil-kecil, omset saya kecil, ya saya fokus kepada omset yang besar, jualan-jualan yang besar. Dan kemudian saya motivasi karyawan saya atau sales independen saya
Saya bilang, kalau anakmu sakit, kamu tidak cukup, kamu harus bagaimana? Kamu harus kerja yang begitu kuatnya hari ini, dahsyat dan semangat, supaya kamu bisa punya income yang sangat-sangat besar. Dan saya berhasil memotivasi orang dengan alasan yang sangat kuat, dan ketika mereka semangat, dan hasilnya saya sukses seperti hari ini. Aha! Dia berdaya, punya cara akal banyak, karena punya alasan yang sangat kuat. Dan punya kebiasaan pemenang, bahkan akhirnya orang ini, kalau dia tidak bangun pagi jam 2, dia malah merasa bersalah. Itulah menjadi kebiasaan pemenangnya dia. Nah sekarang, di CD ketiga ini, kita mempunyai PR. PR-nya ini, 1, tulis goal yang Anda inginkan. Satu hal yang sehari-hari Anda inginkan. Misalnya Anda kepingin punya kebiasaan sikat gigi, selama ini Anda jarang sikat gigi, misalnya. Anda pengen rutin sikat gigi. Atau Anda kepingin punya goal turun berat badan, kepingin menghentikan merokok, kepingin minta maaf kepada orang yang selama ini Anda kepingin minta maaf tapi Anda takut luar biasa dan tidak berani. Atau apapun goal Anda yang sederhana, tujuan Anda yang jelas Anda tahu kemana Anda pergi secara benar-benar bisa diukur. Sekarang PR-nya adalah tulis di mana Anda berada saat ini posisinya. Kemudian yang kedua, tulis goal yang bisa diukur. Kemudian yang ketiga, Anda kasih alasan yang sangat kuat. Sengsaranya apa? Tulis sengsaranya apa kalau Anda tidak merubah, atau sengsara apa yang pernah Anda alami karena Anda mempunyai kebiasaan yang tidak Anda rubah, atau Anda yakin Anda akan mengalami sengsara seperti apa yang amat sangat kalau Anda tidak berubah. Dan Anda harus tulis juga yang kedua, kenikmatan apa yang Anda yakin akan Anda alami kalau Anda berubah. Kemudian yang keempat, Anda tulis kira-kira daya upaya Anda apa untuk mewujudkan goal Anda ini. Anda akan tanya kepada siapa, belajar kepada siapa, telepon kepada siapa, tanya kepada siapa, cari orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda ingin berhasil ini, dan kemudian hubungin. Demikian PR dari CD yang ketiga ini. Lakukan sekarang juga. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dahsyat.